Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maduriana Putri, NPM 2108260046. Di sini saya akan menjelaskan materi mind map pada blok gastro, yaitu dengan judul food allergy. Jadi untuk definisi dari alergi makanan ini merupakan suatu reaksi imunologis terhadap bahan makanan yang mengenai banyak organ dan sistem tubuh. Nah, jadi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya food allergy ini. Yang pertama ada faktor internal. Jadi, faktor internalnya itu ada imaterialisasi usus secara fungsional. Kemudian ada genetik yang berperan dalam alergi makanan. Mukosa dinding saluran cernanya belum matang yang menyebabkan penyerapan alerginya itu bertambah. Kemudian ada faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini merupakan faktor dari luar, yaitu yang pertama ada faktor pencetusnya, yaitu faktor fisik, misalnya adanya dingin, kemudian panas, kemudian ada faktor fisikis, kemudian juga ada beberapa jenis makanan yang dapat menyebabkan alergi makanan. Adapun beberapa jenis makanan yang dapat menyebabkan alergi itu bisa contohnya itu adalah ikan, telur, gandum, kemudian kacang, coklat, dan juga susu. Kemudian pada anamnesis atau keluhan pasien datang untuk food allergi ini, untuk anamnesisnya, akan dijumpai adanya riwayat penyakit yang sama di keluarga atau penyakit yang sama pada penderita sebelumnya pernah terjadi. Kemudian, adanya riwayat pemberian makanan, kemudian akan dijumpai tanda atau gejala alergi, kemudian, alergi juga pernah dirasakan pasien pada waktu yang lalu, kemudian untuk gejala di saluran cernanya itu, pasien bisa, merasakan mual, muntah, diare, kemudian nyeri perut. Kemudian kalau untuk, di bagian dia juga bisa, eee, asma atau merasakan sesak pada saat, terjadinya food allergy ini. Selain dari, eee reaksi pada, saluran cerna seperti yang telah disebutkan ada mual muntah, diare, dan nyeri perut. Kemudian pada pemeriksaan fisik, pada inspeksi, kita tengok apakah ada kemerahan, kemudian ada bentol-bentol atau terdapat gejala, adanya urtikaria, kemudian ada angioderma, pruritus, dan pembengkakan pada bibir. Dan ini merupakan salah satu atau ciri khas dari, terjadinya food allergy atau alergi makanan ini. Kemudian pada palpasi, kita tengok apakah ada nyeri tekan pada area kemerahan yang dijumpai tadi atau tidak. Kemudian pada perkusi, kita tengok apakah di perut terdapat udara atau cairan. Kemudian pada auskultasi kita mendengarkan suara napasnya, bunyi jantung, kemudian bunyi usus. Nah, pada orang alergi, bunyi ususnya akan cenderung meningkat. Kemudian, pada pemeriksaan penunjang, ada beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan, eee, selain dari darah lengkap. Nah, ada yang pertama ada uji kulit, di mana pada uji kulit, pemeriksaan penyaring misalnya dengan alergen hidup seperti tungau, kapuk, dan juga debu rumah, bulu kucing, atau alergi makanan seperti susu, telur, kacang, ikan, dan lain-lain. Kemudian darah tepi, bila eosinofilnya itu 5%, atau 500 per mili, itu cenderung pada alergi. Kemudian pada hitung leukosit dijumpai 5.000 per mililiternya disertai dengan neutropenia 3%, sering ditemukan pada alergi makanan. Kemudian, kita perlu juga pemeriksaan penunjang berupa IgE, total dan spesifik. Ini sebagai anti alerginya, untuk memastikan apakah pasien yang datang itu, terjadi atau memang terjadi karena, alergi makanan.
Nah, untuk pengobatannya itu sebelumnya kita edukasi kepada pasien bahwa, alergi makanan ini dia itu, terjadi karena, eee, memakan atau bersentuhan dengan, eee, makanan yang dapat menyebabkan alergi. Nah, biasanya, eee alergi makanan ini kan, terjadi pada makanan yang sama. Nah, bisa terjadi 2 kali atau lebih. Misalnya, seseorang setelah makan susu pada hari ini dia mengalami alergi dan mungkin 2 minggu lagi kalau dia makan susu dia tetap mengalami alergi. Nah, maka dari itu kita, hindari dulu pencetus dari alerginya. Misalnya makanannya, jika seseorang itu mengalami alergi susu sapi atau seorang anak mengalami alergi susu sapi, maka untuk ibunya kita berikan edukasi dulu terlebih dahulu agar tidak memberikan susu sapi kepada anaknya, bisa diganti dengan, eee, susu yang lain, misalnya, susu menghindari dari susu sapinya, kayak gitu. Nah, kemudian, setelah hindari dari pencetus alerginya sendiri, kita juga dapat, jika alerginya itu parah, kita dapat memberikan antihistamin. Nah, untuk prognosisnya, alergi makanan ini dia itu biasanya akan membaik pada usia-usia tertentu. Nah, setelah usia 2 tahun itu biasanya marturitas dari saluran cerna dia akan membaik sehingga setelah usia tersebut gangguan dari saluran cerna karena alergi juga akan ikut berkurang. Nah, bila gangguan saluran cerna ini akan membaik, biasanya gangguan perilaku yang terjadi pun akan berkurang. Nah, selanjutnya pada usia 5 atau 7 tahun, alergi makanan pun akan berkurang secara bertahap dan perbaikan gejala alergi makanan akan bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk ini referensi yang saya gunakan dalam penyusunan mindmap ini, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.